Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel MSc Mathematics Study Club. Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika berupa konsep dan pembahasan soal. Bagian yang pertama yaitu tentang pembuktian deret. Matematika umum kelas 11. Sebelumnya silahkan untuk memberikan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video terupdate dan bermanfaat. Masih ingatkah slogan dari Dekus? Matematika sangat mudah. Kita awali dengan membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Konsep induksi matematika. Apa itu bukti? Bukti merupakan serangkaian argumen logis yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Jadi dalam membuktikan dalam matematika, pernyataan-pernyataan dalam matematika itu menggunakan logika. Mengapa orang perlu membuktikan suatu pernyataan matematika? Salah satunya adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar adalah memang benar. Metode pembuktian yang kita ketahui diantaranya adalah pembuktian langsung, yang kedua, pembuktian tidak langsung yang terdiri dari kontraposisi dan kontradiksi, dan yang terakhir adalah induksi matematika. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang bergantung pada himpunan bilangan yang terurut rapi, seperti bilangan asli atau himpunan bagian tak kosong dari bilangan asli. Perlu ditegaskan di sini, induksi matematika hanya untuk membuktikan pernyataan matematika, bukan untuk menemukan atau menurunkan suatu rumus atau suatu formula. Induksi matematika merupakan karya dari matematikawan Francesco Maurolico. Apa sajakah prinsip dalam induksi matematika? Misalkan kita mempunyai Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Nah, pernyataan Pn ini bernilai benar jika memenuhi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah langkah awal, basic step. Artinya, buktikan bahwa P1 benar, atau buktikan bahwa Pm benar jika N lebih besar sama dengan M. Yang kedua adalah langkah induksi, induction step. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. PK ini biasa disebut dengan hipotesis induksi. Jadi itu yang diasumsikan benar dan kita akan membuktikan PK plus 1 benar. Prinsip induksi matematika ini biasa divisualisasikan dengan efek domino. Pada saat domino dipasang dengan jarak lebih kecil dari tingginya, nah pada saat domino pertama dijatuhkan, maka domino kedua akan jatuh, domino ketiga akan jatuh, domino keempat akan jatuh, dan seterusnya sehingga semuanya akan terjatuh. Untuk menunjang pembuktian menggunakan induksi matematika, kita bahas terlebih dahulu
Jika rumus PN-nya diketahui, tentukan masing-masing fungsi untuk K plus 1. Yang pertama, diketahui PN sama dengan 5 per N kali N plus 1. Tentukan PK plus 1-nya. Berarti ganti N dengan K plus 1. P K plus 1 sama dengan 5 per N ganti dengan K plus 1. N ganti dengan K plus 1 plus 1 sama dengan 5 per K plus 1 K plus 2. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya, PN sama dengan N kuadrat dikali N-1 kuadrat per 4. Maka PK plus 1 sama dengan N di gini gantikan dengan K plus 1. Gantikan dengan K plus 1 dikurang 1 kuadrat per 4. Sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kurang 1, K kuadrat per 4. Atau kita sederhanakan menjadi K kuadrat K plus 1 kuadrat per 4. Bagaimana? Sangat mudah. Rumusan berikutnya adalah PN sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Tentukan PK plus 1. Berarti PK plus 1 sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Ingat, N di sini digantikan dengan K plus 1. Berarti K plus 1 min 1 dikurang 3 plus 4. N di sini ganti dengan K plus 1 dikurang 3. Sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Kita sederhanakan menjadi 4K dikurang 3 ditambah 4K, 4 kali 1, 4 kurang 3 plus 1. Bagaimana? Sangat mudah. Rumusan yang berikutnya, PN ini pernyataan pertidaksamaan. 3 pangkat N lebih besar sama dengan 2N plus 1. Berarti pernyataan untuk K plus 1 seperti apa? Gantikan N-nya dengan K plus 1. Lebih besar sama dengan 2 K plus 1 plus 1. 3 pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan 2K plus 3. Bagaimana? Sangat mudah. Sebagai catatan, saya teringat zaman dahulu pada saat kuliah. Dosen selalu memberikan bahwa jika ada soal buktikan bahwa pernyataan ini benar, maka jawabannya pasti terbukti. Namun kalau ada pertanyaan periksa bahwa pernyataan tersebut benar, berarti ini belum tentu benar. Harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesaikan pernyataan tersebut dan terbukti benar, maka notasi di ujungnya itu biasa ditulis dengan kotak ya, dengan lambang kotak, dengan bisa ditulis terbukti atau ditulis QED dari bahasa Latin. Ya, ini dari bahasa Latin. Berikutnya,
kita akan membahas soal-soal induksi matematika yang diterapkan pada sebuah deret. Yang pertama ada deret jumlah n bilangan asli pertama dirumuskan dengan n plus 1 per 2. Ini kita tahu rumus ini dari deret aritmetika. Yang akan kita buktikan adalah bukan menentukan rumusnya, ingat. Induksi matematika bukan untuk menentukan rumus, tapi membuktikan. Yang kita ketahui apakah ini sudah benar atau belum. Tahapan pertama, langkah awal adalah buktikan akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Berarti ruas kiri P1-nya adalah 1. Yang ruas kanannya 1 plus 1 per 2. 1 sama dengan 1. Berarti ini adalah pernyataan yang benar untuk n sama dengan 1. Berikutnya, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, kita asumsikan benar. Ini disebut juga dengan hipotesis induksinya. Maka deretnya menjadi 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus k sama dengan k plus 1 per 2. Tahapan berikutnya adalah akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Yaitu 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1 sama dengan n ini kita ganti dengan k plus 1. K plus 1 plus 1 per 2. Dan ini yang akan kita buktikan bahwa ini adalah benar. Dalam membuktikan kesamaan seperti ini, kita harus membuktikan mulai dari ruas kiri sehingga diperoleh ruas kanan. Dari ruas sebelah kiri kita tuliskan nanti di ujungnya adalah yang sebelah ini, ruas kanan ini. Nah, kita tahu dari hipotesis, dari asumsi bahwa 1 sampai K itu adalah K plus 1 per 2. Berarti ini sampai sini adalah K plus 1 per 2. Tinggal kita menambahkan K plus 1 ini. Dari sini samakan penyebut. K plus 1 per 2. Gunakan sifat distributif. Di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Berarti K plus 1. Yang ini K, ini 2. Jadi K plus 2 per 2. Sama dengan K plus 1. K plus 2 kita ubah menjadi K plus 1 plus 1. Apakah sama? Ya, betul sama. Jadi, karena untuk P1 benar,
asumsi PK benar, terbukti bahwa untuk PK plus 1 benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, jumlah bilangan ganjil N pertama adalah N kuadrat. Ingat, tahapan pertama, langkah awal adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1. Oke, pernyataan ini berarti benar. Berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Hipotesis induksinya. Maka pernyataannya menjadi 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini diasumsikan benar. Langkah berikutnya adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya adalah 1 plus 3 plus 5 2K min 1 ditambah N-nya ganti dengan K plus 1. 2 K plus 1 dikurang 1. Hasilnya harus sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang akan kita buktikan. Mari kita buktikan. 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah bla 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 tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan. Dari hipotesis, ingat, hipotesis selalu digunakan dalam pembuktian. 1 sampai sini adalah K kuadrat. Berarti ini sama dengan K kuadrat. Ditambah yang ini, yaitu 2 K plus 1 min 1 akan sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Kita faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Sudah samakah? Oke, sama. Berarti terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi kesimpulannya, karena untuk P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Pembahasan soal berikutnya adalah jumlah kuadrat dari suatu bilangan. Ini yang akan kita buktikan. Yang pertama, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1 atau P1. Berarti ruas kiri 1 kuadrat
sama dengan ruas kanannya 1, 1 plus 1, 2 kali 1 plus 1 per 6. 1 kali 2 kali 3 per 6. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti benar. Berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat bla 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 plus K kuadrat sama dengan K plus 1, 2K plus 1 per 6. Tahapan berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti yang akan dibuktikan adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat K kuadrat K plus 1 kuadrat sama dengan N-nya ganti dengan K plus 1. K plus 1 K plus 1 plus 1 K plus 1 plus 1 per 6. Buktinya, nah ini yang kita akan buktikan adalah yang ini. Berarti kita mulai dari ruas kiri 1 kuadrat 2 kuadrat K kuadrat plus K plus 1 kuadrat. Selalu diingat bahwa hipotesis induksi ini itu harus digunakan pada saat membuktikan untuk PK plus 1. Nah, dari hipotesis induksi ini sama dengan apa? Nah, yang ini. Ya, berarti ini sama dengan K plus 1, 2K plus 1 per 6 plus K plus 1 kuadrat. Samakan penyebutnya. K plus 1, 2K plus 1 per 6 ditambah, berarti ini 6 K plus 1 kali K plus 1 per 6. Sama dengan gunakan sifat distributif per 6. Ini K plus 1, ini K plus 1. Yang ini menjadi 2K kuadrat plus K. Dan yang ini, yang sebelah kanan ini 6K plus 6. Kita sederhanakan K plus 1. Yang ini menjadi 2K kuadrat plus 7K plus 6 per 6. Faktorkan 2K kuadrat plus 7K plus 6 menjadi K plus 2, 2K plus 3, 2K kuadrat, 3 tambah 4, 7K plus 6 per 6. Sama dengan K plus 1, K plus 1 plus 1
dikali 2K plus 1 plus 1 per 6. Perhatikan, apakah ini sama dengan yang kita inginkan? Oke, ternyata sama. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal berikutnya. Ini N-nya bilangan ganjil dikuadratkan. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi mirip dengan soal yang sebelumnya. Ingat, tahapan pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kali 1 min 1, 2 kali 1 plus per 3. Berarti ini 1 sama dengan 1 kali 1 kali 3 per 3. Berarti 1 sama dengan 1. Ini bernilai benar. Berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Ya, atau PK. Pernyataannya menjadi 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, plus 2K min 1 kuadrat sama dengan K 2K min 1, 2K plus 1 per 3. Ini adalah asumsi benar atau hipotesis induksi. Tahapan berikutnya akan dibuktikan benar ADB untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1. Berarti yang akan dibuktikan benar adalah pernyataannya 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, plus bla bla bla, plus 2K min 1 kuadrat, plus 2 dalam kurung K plus 1 min 1 kuadrat sama dengan N yang di sini ganti dengan K plus 1. K plus 1, 2 K plus 1 min 1, 2 K plus 1 plus 1 per 3. Nah, jadi ini yang akan kita buktikan. Mari kita perhatikan buktinya. Ingat, kita mengerjakan dari ruas kiri sehingga dapat yang ruas kanan. Oke, kita tuliskan dulu yang ruas kiri. 1 kuadrat, 3 kuadrat, plus 2K min 1 kuadrat, ditambah 2 dalam kurung K plus 1 min 1 kuadrat. Ingat, kita gunakan asumsi ini. Ya, kita gunakan hipotesis induksi. Yang 1 sampai 2 K min 1 kuadrat, menurut hipotesis induksi, hasilnya adalah yang ini. Kita tuliskan K 2K min 1, 2K plus 1 per 3. Kemudian kita jumlahkan yang ruas kanan ini. Jumlahkan dengan 2K plus 1 dikurang 1 kuadrat. Samakan penyebutnya.
K 2K min 1, 2K plus 1 per 3 ditambah, ini kita sederhanakan, berarti 3 karena per 3, 2 kali K 2K, 2 dikurang 1, 1, berarti ini 2K plus 1 dikali 2K plus 1, 2K plus 1 kuadrat. Gunakan sifat distributif, penyebutnya sudah sama. Di sini ada 2K plus 1, di sini ada 2K plus 1. Berarti keluarkan 2K plus 1. Yang ini kalikan menjadi 2K kuadrat min K. Yang ruas kanannya adalah 3 kali 2K, berarti 6K plus 3. Ini gunakan sifat distributif. Hasilnya adalah menjadi 2K plus 1. Yang ini kita sederhanakan, 2K kuadrat plus 5K plus 3 per 3. Kita faktorkan yang 2K kuadrat plus 5K plus 3 menjadi K plus 1, 2K plus 3 per 3. Kita arahkan supaya diperoleh ruas kanan yang seperti ini, berarti K plus 1 kita tuliskan terlebih dahulu. 2K plus 1 kita tuliskan 2K plus 1 min 1. Dan 2K plus 3 kita dapat tuliskan 2K plus 1 plus 1 per 3. Perhatikan, apakah sama ini dengan yang kita inginkan? Ya, sama. Karena dia benar untuk N sama dengan 1, dia benar pernyataan ini untuk N sama dengan K mengakibatkan untuk K plus 1 benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, kita akan buktikan induksi matematika berupa apa ini? Deret apa? Oh, ya, betul. Deret geometri dengan suku pertama A dan rasionya 2. Nah, ini rumus SN-nya. Nah, mari kita buktikan. Tahapan pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Oke, untuk N sama dengan 1, maka 2 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1 dikurang 2. Ini akan berakibat 2 sama dengan 4 dikurang 2, 2. Berarti untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 plus bla 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 plus 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1 negatif 2. Ini hipotesis induksinya. Tahapan berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya akan menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 plus bla 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 plus 2 pangkat K plus 2 pangkat K plus 1, hasilnya akan sama dengan 2 K plus 1 plus 1 dikurang 2. Nah, ini yang akan kita buktikan. Bukti untuk N sama dengan K plus 1. Seperti biasa, kita tuliskan ruas kirinya, berarti 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 plus bla 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 2 pangkat K
2 pangkat K plus 1 sama dengan. Ingat hipotesis induksinya. Ini hipotesis induksi. Nah, menurut hipotesis induksi ini sama dengan apa? Ya, betul. 2 pangkat K plus 1 dikurang 2. Baru plus tambahannya yaitu 2 pangkat K plus 1. Ingat kalau X ditambah X jadi apa? Ya, betul, 2X. Nah, di sini 2 pangkat K plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Sesuatu tambah sesuatu, 2 sesuatu. Berarti ini 2 sesuatu. Sesuatunya adalah 2 pangkat K plus 1. Dikurang 2. Gunakan sifat eksponen. Ini berarti 2 K plus 1 plus 1. Dikurang 2. Perhatikan. Samakah dengan apa yang kita inginkan? Ya, sama persis. Jadi terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 pangkat 3 ditambah bla 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 ditambah n dikali 2 pangkat n sama dengan 2 kali 1 plus n min 1 2 pangkat n. Oke, kita buktikan. Seperti biasa, ingat ya, selalu diulangi seperti ini. Akan dibuktikan yang pertama tahapannya adalah untuk N sama dengan 1 atau P1. Berarti, nih, P1-nya 1 kali 2 sama dengan 2, 1 plus 1 kurang 1, 2 pangkat 1. Mengakibatkan 1 kali 2, 2 sama dengan 2. Ternyata untuk N sama dengan 1 atau P1 ini bernilai benar. Selalu yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 kali 2, 2 kali 2 pangkat 2, 3 kali 2 pangkat 3, plus bla bla bla, plus K kali 2 pangkat K sama dengan 2, 1 plus K min 1, 2 pangkat K. Ini adalah hipotesis induksinya. Tahapan yang ketiga seperti biasa apa? Ya benar, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya akan menjadi 1 kali 2, 2 kali 2 pangkat 2, 3 kali 2 pangkat 3, plus bla bla bla, plus K kali 2 pangkat K, plus K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1. Sama dengan 2, 1 plus K plus 1 min 1 kali 2 pangkat K plus 1. Nah, ini yang akan kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Oke, untuk membuktikan pernyataan untuk N sama K plus 1, seperti biasa, kita mulai dari ruas kiri. 1 kali 2, 2 kali 2 pangkat 2, 3 kali 2 pangkat 3, plus bla bla bla, plus K kali 2 pangkat K, plus K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1 sama dengan. Kita perhatikan dari hipotesis induksi. Nah, ternyata ini sampai sini itu sama dengan ini. Berarti 2, 1 plus K min 1, 2 pangkat K,
baru kita tambahkan dengan yang satunya, yaitu K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1. Oke, kita coba uraikan dulu. 2 kali 1 sama dengan 2. Kita uraikan menjadi 2 plus 2 kali K min 1, 2 pangkat K, ditambah K plus 1 kali 2 K plus 1. 2 plus K min 1. Nah, ini 2 dikali 2 pangkat K menjadi 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1. Di sini ada K plus 1, 2 pangkat K plus 1, 2 pangkat K plus 1, gunakan sifat distributif. Berarti K min 1 ditambah K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1. 2 plus K tambah K jadi 2K kali 2 pangkat K plus 1. Distributif, keluarkan 2-nya menjadi 1 plus K ini kita ubah menjadi K plus 1 min 1 kali 2 pangkat K plus 1. Apakah sama dengan apa yang kita inginkan? Oke, ternyata sama. Gimana? Sangat mudah. P1 benar. Dengan asumsi PK benar, maka PK 1 plus 1 benar. Maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Pembahasan soal berikutnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 dan seterusnya akan sama dengan N plus 1, N plus 2 per 3. Oke, kita akan mulai dari betul. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti 1 kali 2 akan sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 1 plus 2 per 3. Berarti ini akan 2 sama dengan 2. Ternyata benar untuk N sama dengan 1. Berikutnya adalah asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, plus bla bla bla, K plus 1 sama dengan K plus 1, K plus 2 per 3. Nah, setelah kita asumsikan benar, berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya menjadi 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, tambah K plus 1, ditambah K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Nah, ini harus kita buktikan akan sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2 per 3. Nah, ini yang akan kita buktikan. Kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1.
kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Berarti 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, plus bla bla bla, plus K kali K plus 1, plus K plus 1 kali K plus 1 plus 1 sama dengan. Perhatikan, menurut hipotesis induksi, sampai sini ini akan sama dengan ini. Ini kita gunakan. Ingat selalu, hipotesis induksi kita gunakan. Berarti K plus 1, K plus 2 dibagi 3 ditambah yang ini. K plus 1, K plus 1 plus 1. Ini akan sama dengan, samakan penyebut, K plus 1, K plus 2 per 3 ditambah 3 K plus 1, K plus 2. Berarti ini per 3. Oke, penyebutnya sudah sama. Per 3 kita gunakan sifat distributif. Di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 2. K plus 1, K plus 2. K plus 1, K plus 2. Nah, yang sisanya ini ada K, di sini ada 3. Berarti K plus 3. Oke, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan menjadi K plus 1, K plus 1 plus 1 kita ubah K plus 2-nya. K plus 3-nya kita ubah menjadi K plus 1 plus 2 per 3. Bagaimana? Apakah ini sama dengan yang kita tanyakan? Oke, betul. Ternyata sama. Jadi, P1 terbukti benar. Dengan asumsi benar PK, PK plus 1 terbukti benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, untuk setiap bilangan asli N kita akan membuktikan bahwa 1 per. Nah, ini ada 3 perkalian, 1, 2, 3, ditambah 1 per, 2, 3, 4, ditambah bla bla bla, ditambah 1 per 3, N plus 1, N plus 2, sama dengan N plus 3, 4, N plus 1, N plus 2. Oke. Terlihatnya aja susah, ya, tapi enggak. Sangat mudah. Kita buktikan untuk soal berikut ini. Yang pertama apa? Seperti biasa, ya, tahap awal adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Betul. Maka 1 per 1 kali 2 kali 3 kita akan buktikan bahwa ini akan sama dengan, lihat, yang N di sini kita ganti dengan 1. 4 kali 1 plus 1, 1 plus 2. Sehingga diperoleh 1 per 6 sama dengan, lihat di sini 4, 2 kali 3, 6. Oke, sama. 1 per 6 juga. Ternyata benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Yang kedua apa? Ya, benar. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Disebut apa ini? Ya, hipotesis induksi. Maka pernyataan menjadi 1 per 1 kali 2 kali 3, 1 per 2 kali 3 kali 4, plus bla bla bla, 1 per K, K plus 1, K plus 2 akan sama dengan K, K plus 3, 4, K plus 1,
K plus 2. Ini hipotesis induksinya. Nah, setelah hipotesis induksinya PK, maka yang akan kita buktikan benar adalah untuk betul N sama dengan K plus 1. Maka yang akan kita buktikan pernyataannya adalah 1 kali 2 kali 3, 2 kali 3 kali 4, 1 per K plus 1, K plus 2, ditambah 1 per, nah N yang di sini kita ganti dengan K plus 1 semuanya. Berarti ini K plus 1, N ini ganti dengan K plus 1, K plus 1 plus 1, ganti dengan K plus 1, K plus 1, plus 2. Hasilnya harus sama dengan N yang di sini ganti dengan K plus 1. K plus 1, K plus 1 plus 3 per 4, K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2. Nah, ini yang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Oke, bukti. Ingat, dari ruas sebelah kiri kita jabarkan sehingga diperoleh yang sebelah ruas kanan. Kita mulai dari ruas kiri. 1 per 1 kali 2 kali 3 ditambah 1 per 2 kali 3 kali 4 ditambah bla 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 ditambah 1 per K plus 1 K plus 2 ditambah 1 per K plus 1 K plus 1 plus 1 dikali K plus 1 plus 2 akan sama dengan, perhatikan, dari hipotesis induksi ini itu akan sama dengan ini. Kita tulis, berarti menjadi K plus 3 per 4 K plus 1 K plus 2. Nah, tinggal kita menjumlahkan yang ini. 1 per, kalau kita langsung sederhanakan boleh, K plus 1, K plus 2, K plus 3. Oke, sama dengan, kita samakan penyebutnya. 4 K plus 1 K plus 2, ini ada K plus 3, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 4 K plus 1 K plus 2 K plus 3. Bagi sini hasilnya K plus 3, berarti ini K plus 3 K plus 3 ditambah yang ini. Ya, ini sama dengan 1 kali 4, berarti sama dengan 4. Ini akan sama dengan K pangkat 3 plus 3K 3K 6K kuadrat 3 kali 3 9 kali K plus 9K plus 4 per 4 K plus 1 K plus 2 K plus 3. Oke, tinggal kita memfaktorkan
bagian atas ini. Bisa menggunakan Horner, bisa. Ya, kita coba gunakan Horner. K pangkat 3 plus 6K kuadrat plus 9K plus 4. Kalau kita pakai Horner, 1, 6, 9, 4. Oke, perhatikan. Lihat di sini jumlah selang-selingnya sama. 10 dan 10 pasti di sini min 1. Ya. Nanti dipelajarinya caranya begini, perhatikan. 1 kali min 1 min 1. Ini kita jumlahkan, berarti 5, kalikan dengan min 1, min 5. Jumlahkan, 4 kali min 1, min 4, 0. Oke, tinggal 3 unsur, ini sisanya betul. Berarti ini adalah X kuadrat, X plus 1. Dan ini adalah X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, ini akan lebih mudah disederhanakan. Berarti ini X plus 1, X plus 4. Oke, dapat pemfaktorannya, maka pangkat 3 ini kalau kita memfaktorkan akan menjadi K plus 1, K plus 1, K plus 4, per 4, K plus 1, K plus 2, K plus 3. Nah, kalau kita sederhanakan, oke, K plus 1 bagi K plus 1. Nah, ini hasilnya. Kita samakan dengan bentuk yang luas kanan, apakah bisa? Oke, perhatikan. K plus 1 tetap, berarti K plus 4 kita ubah menjadi K plus 1 plus 3, betul? Dibagi per 4-nya sama, K plus 2 kita ubah, ternyata K plus 2 itu K plus 1 plus 1. Dikali K plus 3-nya, K plus 1 plus 2. Apakah sama dengan yang kita inginkan? Oke, ternyata sama. Berarti terbukti untuk K plus 1. Karena P1 benar, dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka terbukti bahwa barisan atau deret bilangan ini benar untuk setiap bilangan asli. Sangat mudah. Soal berikutnya, kita akan membuktikan untuk setiap n asli, n lebih besar sama dengan 2. Nah, ini perhatikan, n lebih besar sama dengan 2. Perkalian dari 1 min 1 per 2 kuadrat dikali 1 min 1 per 3 kuadrat, dan seterusnya adalah n plus 1 per 2n. Kita akan coba buktikan. Seperti biasa, tahapan pertama ini agak berbeda sedikit. Perhatikan bilangan aslinya n lebih besar sama dengan 2. Berarti yang tahapan pertamanya bukan n sama dengan 1. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 2. Maka pernyataannya menjadi 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat. Kita akan buktikan bahwa ini akan sama dengan 2 plus 1 per 2 kali 2. Ini akan menghasilkan 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Ruas kirinya 3/4, ruas kanannya 3/4. Jadi terbukti benar. Oke. Bagian kedua seperti biasa, hipotesis induksi. Kita asumsikan benar untuk n sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 dikurang 2 pangkat 2 kuadrat, 1 dikurang 1 per 3 kuadrat, dikali bla bla bla,
akan menghasilkan 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan K plus 1 per 2K. Ini adalah hipotesis induksinya. Nah, setelah hipotesis induksinya ada, maka berikutnya kita akan membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya menjadi 1 dikurang 1/2 kuadrat dikali 1 dikurang 1/3 kuadrat dikali 1 dikurang 1 per K kuadrat dikali 1 dikurang 1 per K plus 1 kuadrat. Hasilnya harus seperti ini. K plus 1 per 2K plus 1. Ini yang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Kita tulis ruas sebelah kirinya. 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat dikali 1 dikurang 1 per 3 kuadrat bla 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 1 dikurang 1 per K kuadrat dikali 1 dikurang 1 per K plus 1 kuadrat sama dengan. Ingat, untuk membuktikan ini seperti biasa induksinya, hipotesis induksinya harus kita gunakan. Berarti yang ini nih harus kita tuliskan, kita gantikan sama dengan K plus 1 per 2K. Berarti ini K plus 1 per 2K. Dikali, ingat, dikali yang ini. 1 dikurang 1 per K plus 1 kuadrat. Sama dengan, kita sederhanakan, K plus 1 per 2K dikali, yang ini kita samakan penyebutnya, menjadi K plus 1 kuadrat per 1, min 1. Kita samakan penyebutnya dengan K plus 1 kuadrat menjadi K plus 1 kuadrat min 1. Sama dengan yang ini K plus 1. Nah, yang sebelah kanan ini kita faktorkan atau kita uraikan dulu boleh. Langsung faktorkan boleh. Ini berarti K kuadrat plus 2K plus 1 min 1 per 2K K plus 1 kita K plus 1. Kita uraikan K plus 1 kuadratnya. Berarti ini akan sama dengan K plus 1. Nah, ini jadi K kuadrat K plus 2K. Kita faktorkan menjadi K plus 2 per 2K K plus 1 K plus 1. Perhatikan ada yang bernilai sama. Ini K plus 1 K plus 1. Seolah-olah aja ya dicoret. Sebenarnya tidak dicoret. Pokoknya ini sama dengan 1 aja. Ya, ini untuk mempermudahkan aja. K ini K. Berarti hasil akhirnya adalah K plus 2 per K plus 1. Atau kita jadi K plus 1 plus 1 per 2 K plus 1. Apakah sama dengan yang kita inginkan? Oke, sama. Alhamdulillah sama. Ternyata untuk P2 bernilai benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Berarti ini pernyataan benar untuk N lebih besar sama dengan 2. Bagaimana? Sangat mudah. Soal yang terakhir.
Sebelum kita memulai membahas ini, perhatikan di sini ada notasi N tanda seru. Ini dibaca adalah N faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial. Dibaca apa? Faktorial. Ya, jadi misalkan N faktorial itu N dikali N-1, N-2, dan seterusnya. Didefinisikan seperti ini. Kalau kita punya 3 faktorial, berarti artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau kita punya 8 faktorial dikali 9, berarti hasilnya adalah 9 faktorial. Kalau kita punya N faktorial dikali N plus 1, berarti ini akan menghasilkan N plus 1 faktorial. Nah, ini catatan sebelum kita bahas. Oke? Oke, ini terlihatnya saja susah. Kalau kita kerjakan, sangat mudah. Kita buktikan. Yang pertama apa? Oke, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Betul, berarti 1 dikali 1 faktorial sama dengan 1 plus 1 faktorial dikurang 1. Yang ini 1 faktorial adalah 1. 2 faktorial dikurang 1. Ingat 2 faktorial berarti 2 kali 1 dikurang 1, 1. Oke, 1 sama dengan 1. Terbukti benar untuk N sama dengan 1. Tahap berikutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya akan menjadi 1 kali 1 faktorial, 2 kali 2 faktorial, plus bla bla bla, K kali K faktorial akan sama dengan K plus 1 faktorial dikurang 1. Nah, ini hipotesis induksinya. Setelah hipotesis induksinya kita asumsikan benar, berikutnya akan dibuktikan benar. Untuk apa? Untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya akan menjadi 1 kali 1 faktorial, 2 kali 2 faktorial, plus bla bla bla, K kali K faktorial, ditambah K plus 1, K plus 1 faktorial. Nah, ini harus sama dengan nantinya adalah K plus 1 plus 1 faktorial dikurang 1. Ingat, di sini N plus 1. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Plus 1 plus 1. Faktorial dikurang 1. Kayak ini yang akan dibuktikan. Kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Saya ingatkan, untuk pembuktian kita kerjakan dari ruas sebelah kiri, diuraikan, diperoleh sebelah kanan. Oke, kita mulai dari ruas sebelah kiri. 1 kali 1 faktorial, 2 kali 2 faktorial, ditambah bla bla bla, K dikali K faktorial, ditambah K plus 1, K plus 1 faktorial. Sama dengan, ingat, hipotesis induksi selalu digunakan. Nah, ini hipotesis induksinya dari sini sampai sini. Harus sama dengan ini. Berarti kita tulis K plus 1 faktorial dikurang 1. Baru ditambahkan yang ini. Ditambah K plus 1, K plus 1 faktorial. Perhatikan, ini ada K plus 1 faktorial, di sini ada K plus 1 faktorial.
Ini negatif 1 kita pisahkan saja. Gunakan sifat distributif K plus 1 faktorial. Nah, di sini kalau pengalinya di sini artinya 1 ya. Berarti 1 ditambah yang ini, K plus 1. Berarti K plus 1 faktorial dikali K plus 2 dikurang 1. Perhatikan yang tadi N faktorial. N faktorial dikali N plus 1 menjadi N plus 1 faktorial. 8 faktorial dikali 9, 9 faktorial. Jadi dikalikan dengan skalanya hasilnya adalah N plus 1 faktorial. Berarti yang ini K plus 1 faktorial dikali K plus 2. Berarti hasilnya adalah K plus 2 faktorial dikurang 1. Ya, kita arahkan supaya sama bentuknya dengan yang sebelah kanan, ruas kanan menjadi K plus 2 itu adalah K plus 1 plus 1 faktorial dikurang 1. Lihat bentuknya. Apakah sama? Ya, betul sama. Ternyata P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Berarti pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi, dari berbagai soal tipe soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini, intinya adalah untuk pembuktian menggunakan induksi matematika, kita buktikan dengan pertama tahap awal adalah P1 atau P batas bawahnya itu harus benar. Yang kedua, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi hanya menggantikan N dengan K. Itu kita asumsikan benar. Tahapan berikutnya akan dibuktikan benar dengan asumsi yang tadi itu untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita tambahkan ya, deretnya kita tambahkan awalnya sampai K, kita tambahkan sampai K plus 1 sehingga hasil ruas kanannya akan menjadi menggantikan N dengan K plus 1 juga. Dan ingat, untuk membuktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu harus menggunakan asumsi yang kita buat, hipotesis induksi yang kita buat. Bagaimana tentang induksi matematika? Ingat, modalnya adalah sering berlatih, teliti, dan ala bisa karena biasa. Selamat berlatih, selamat mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.